down. Yeah, I've been feeling so. I've been. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Litausil Arzak akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin sebagai pelengkap UAS sejarah peradaban Islam. Pertama, penjelasan tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin sendiri adalah 4 orang khalifah atau pemimpin pertama agama Islam setelah Nabi Muhammad wafat. 4 orang tersebut yang dipilih oleh Nabi Muhammad untuk mendampingi pada masa kerasulan Nabi Muhammad mulai dari masa Abu Bakar sampai Ali ditambahkan periode khalifah. Para khalifahnya disebut Khulafaur Rasyidin yang artinya khalifah atau pengganti, Rasyidin yang mendapat petunjuk, berarti orang-orang yang mendapatkan petunjuk untuk menjadi pengganti Nabi Muhammad. Terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan terakhir Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq memimpin pada tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, mengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama Islam dilakukan dengan persyiaran Umar bin Khattab dalam sebuah pertemuan di Safiqah melalui musyawarah yang kemudian disetujui oleh tokoh-tokoh kabilah dan suku lain. Peristiwa penting pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq adalah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang selama ini berserakan di berbagai tempat. Di antara alasannya adalah bahwa banyak sahabat penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang dan dikhawatirkan tidak ada penerus untuk melestarikan Al-Quran. Lalu, masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah satu 10 dari orang yang dijanjikan masuk surga. Ia mengambil khalifah Islam setelah kematian Abu Bakar As-Siddiq pada tanggal 27 Agustus 634 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil akhir tahun 13 Hijriah. Pada masa kepemimpinannya, kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan besar baru di wilayah Timur Tengah. Selain menaklukkan kekaisaran Sasaniyah yang sudah melemah hanya dalam kurun waktu 2 tahun, Umar bin Khattab berhasil mengambil alih kepemimpinan 2/3 wilayah kekaisaran Romawi Timur. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu' pada saat menjadi imam sholat subuh pada Rabu 25 Dzulhijjah 23 Hijriah atau 664 Masehi. Abu Lu'lu' sendiri ialah orang Persia yang masuk Islam setelah penaklukan Persia oleh Umar bin Khattab sebagai rangka ekspansi atau perluasan wilayah Islam. Yang ketiga ada masa Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ialah khalifah ketiga yang berkuasa pada tahun 644 sampai 656 dan merupakan Khulafaur Rasyidin dengan masa penguasaan terlama. Masa seperti 2 pendahulunya yaitu Utsman termasuk salah satu sahabat utama Nabi. Pemerintahan Utsman bin Affan berlangsung selama 12 tahun, yakni hingga 656 Masehi. Ia pun menjadi Khulafaur Rasyidin dengan masa pemerintahan terlama.
Khalifah Utsman bin Affan pun berakhir ketika beliau terbunuh oleh sekelompok pemberontak pada tahun 656 Masehi. Selain Abu Bakar, sahabat Nabi yang membukukan Al-Quran adalah Khalifah Utsman bin Affan. Alasan dibukukannya Al-Quran pada masa ini adalah semakin luasnya wilayah Islam dan semakin banyak orang yang tertarik untuk menjadi Muslim. Dan terakhir ada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat dalam sejarah Islam yang memerintah dari tahun 656 hingga 661 Masehi. Masa pemerintahannya penuh dengan konflik dan pertikaian internal dalam umat Islam. Pada awal masa pemerintahannya, Ali menghadapi pemberontakan dari kelompok yang dikenal sebagai Khawarij yang tidak setuju dengan keputusan Ali untuk menyelesaikan konflik dengan kelompok Muawiyah yang mengklaim kepemimpinan wilayah Syam. Ali bin Abi Thalib meninggal pada tahun 661 Masehi setelah dibunuh oleh seorang Khawarij yang tidak setuju dengan keputusan Ali untuk menyelesaikan konflik dengan kelompok Muawiyah. Kematian Ali ini menandai akhir masa pemerintahan yang penuh dengan konflik dan pertikaian di antara umat Muslim. Prestasi-prestasi dari Khalifah Ali bin Abi Thalib antara lain mengganti penjabat yang kurang cakap, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal, dan memajukan bidang ilmu bahasa untuk menghindari kesalahan fatal dalam membaca Al-Quran dan hadis. Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Duali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.